Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin untuk mempresentasikan hasil dari tugas proyek mini matematika kami yang berjudul penentuan lokasi pembangunan dan desain drainase. Tapi mungkin sebelum itu izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. dahulu. Sebelumnya, perkenalkan saya Bayu Caksono dengan NIM 155252027. Saya Ahmad Kisan Gifari dengan NIM 155252013. Saya Ayas Adinullah dengan NIM 1552513. Saya Raffian Tama, Satrio Wirawan dengan NIM 155253033. Dan yang terakhir saya Amri Pratama Hendrian dengan NIM 155-25023. Oke, baik, ke slide selanjutnya. Yang dimana pada presentasi kali ini kami memiliki beberapa agenda presentasi. Yang pertama, latar belakang dan tujuan. Yang kedua, model fungsi permukaan. Yang ketiga, penentuan titik kritis. Yang keempat, lokasi genangan air. Yang kelima, desain penampung drainase. Dan yang terakhir, rekomendasi dan kesimpulan. Oke, masuk ke latar belakang dan tujuan. Jadi, alasan kami memilih ini yaitu yang pertama, Kota Bandung itu kota yang rawan banjir akibat curah hujan tinggi dan kepadatan penduduknya yang tinggi. Lalu sistem drainase existing sering tidak mampu menampung debit air permukaan secara optimal di Kota Bandung itu sendiri. Maka dari itu, diperlukan perencanaan berbasis data matematis untuk menentukan lokasi prioritas pembangunan drainasenya. Nah, pendekatan yang kami gunakan yaitu yang pertama, pemodelan fungsi dua variabel untuk memetakan topografi dan menemukan titik genangan. Oke, jadi tujuan proyek kami yang pertama, menentukan lokasi genangan air menggunakan analisis titik kritis fungsi dua variabel. Yang kedua, menentukan bentuk penampung drainase yang optimal yang ditinjau dari efisiensi material. Dan yang terakhir, menentukan ukuran drainase berdasarkan debit air dan kecepatan aliran yang dipilih. Oke, selanjutnya model fungsi permukaan. Nah, kami mengambil model fungsi yang keenam, yang dimana fungsi itu 22,212 x kuadrat plus 44,49 y kuadrat min 52,82 xy min 7,38 x min 50,94 y plus 753,47. Oke, variabel x dan y itu mempresentasikan koordinat horizontal suatu titik pada peta kota Bandung itu sendiri. Nah, nilai z atau fungsinya itu mempresentasikan ketinggian relatif permukaan topografi di titik tersebut. Yang selanjutnya, titik minimum lokal. Nilai Z yang rendah menandakan cekungan topografis potensi lokasi genangan airnya. Selanjutnya ada penentuan titik kritis. Kita menggunakan syarat turunan parsial sampai dengan 0. Yang pertama kita bisa menggunakan turunan untuk mendapatkan dua persamaan. Selanjutnya kita menggunakan eliminasi substitusi dari persamaan 1 yaitu x sama dengan 52,82y tambah 7,38 akan dibagi dengan 44,24. Nah, lalu disubstitusi dengan persamaan 2 dikalikan dengan 44,24. Dengan Y dapat kita bagi dari 1146,93 Y sama dengan 2643,77. Nah, Y ini dapat 2,305. Selanjutnya langkah ketiga dengan nilai X dan uji nilai D. Substitusi Y yang didapat yaitu 2,305 ke persamaan 3. Dengan X sama dengan 52,82 dikali 2,305 ditambah 7 itu 3,8 dibagi dengan 44,24. Dengan X didapat 2,920. Selanjutnya titik kritis kita dapat dengan X 2,920 dan Y-nya adalah 2,305. Selanjutnya masuk ke uji turunan kedua. Dengan menggunakan fxx dengan 44,24 dan FYY 88,98 dan fxy adalah min 52,82. Didapatkan hasil D dengan 1146,52. D-nya lebih dari 0 dan fxx lebih dari 0, menunjukkan bahwa ini merupakan minimum lokal. Baik, selanjutnya adalah interpretasi dari hasil. Mungkin bisa di zoom gambar sebelah kirinya. Nah, gambar sebelah kiri merupakan peta koordinat Kota Bandung. Jadi sebagai acuan untuk posisi titik minimumnya pada model fungsi x, y gitu. Nah, kemudian pada bagian ini, jadi kami menganalisis fungsi dua variabel untuk menentukan lokasi potensi genangan air di Kota Bandung menggunakan model fungsi tersebut. Jadi berdasarkan hasil perhitungan ditemukan diperoleh oleh satu titik minimum yaitu 2,920 sama 2,305. Jadi nilai diskriminan tersebut diperoleh memenuhi syarat minimum lokal sehingga titik tersebut dapat dinyatakan sebagai titik tikungan pada model permukaan. Kemudian berdasarkan interpretasi koordinat pada peta Kota Bandung, jadi titik minimum lokal tersebut berada di sekitar wilayah Kecamatan Regol dan berbatasan dengan Kecamatan Astana, Kecamatan Andir, Kecamatan Sumur Bandung, juga Kecamatan Lengkong. Juga kawasan ini berdekatan dengan beberapa ruas jalan utama seperti Jalan Oto Iskandar Dinata, Jalan Muhammad Ramdan, dan Jalan BKR. Selain itu, visualisasi grafik 3 dimensi dan bidang potong pada arah X, Y, dan elevasi Z-nya itu membantu memperjelas titik tikungan pada model permukaan yang digunakan. Kemudian pada gambar selanjutnya adalah dilakukan evaluasi nilai fungsi pada titik tersebut dan diperoleh elevasi minimum sebesar 683,97.
Nilai tersebut menunjukkan bahwa titik tersebut merupakan daerah dengan ketinggian paling rendah dibandingkan wilayah sekitarnya, sehingga lokasi ini berpotensi mengalami genangan air. Selanjutnya adalah lokasi potensi genangan air. Tadi kan kita sudah dapat X dan nilainya titik minimum pada koordinat. Nah, ada makna-maknanya tersendiri. Dengan D merupakan 1086,52 lebih dari 0 dan Fx-nya 44,24 lebih dari 0, membuktikan ini adalah minimum lokal yang stabil bukan titik plana maupun maksimum. Yang kedua, makna fisik. Titik minimum lokal mempresentasikan cekungan topografis, yaitu area yang menjadi tempat berkumpulnya air akibat gaya gravitasi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan lokasi. Ditemukan satu lokasi potensi genangan air di Kota Bandung pada koordinat tersebut. Lokasi ini diperlukan prioritas untuk pembangunan drainase tersebut. Nah, selanjutnya untuk desain drainase dan luas penampangnya. Jadi lokasi salurannya kita memilih di Jalan Oto Iskandar di Nata dekat titik genangan. Debit puncaknya itu debit puncak salurannya adalah 1,76 meter kubik per second dan kecepatan alirannya sama dengan 2 meter per second. Rumusnya debit sama dengan luas penampang dikali kecepatan, maka didapat luas penampang sama dengan debit dibagi kecepatan. Kita substitusi berarti 1,76 dibagi 2 sama dengan 0,88 kuadrat. Kenapa Jalan Oto Iskandar di Nata? Lokasi ini dipilih karena secara geografis dia adanya di lokasi Bandung Tengah, yaitu relevan banget dengan koordinat titik genangan dengan X 2,920 dan Y-nya 2,305 yang ditemukan dari analisis fungsi F6 tadi. Nah, terus ada juga perbandingan untuk penampang. Di sini kami menyiapkan dua jenis penampang, yang satu persegi dan yang satu setengah lingkaran. Untuk yang persegi, kita menghitung jadi luas sama dengan W dikali H sama dengan 0,88 kuadrat. Maka didapatkan W sama dengan 0,88 dibagi H. P atau keliling basah sama dengan W ditambah 2H, maka DP per DH sama dengan 0. H kuadrat sama dengan 0,88 dibagi 2, maka didapatkan H-nya sama dengan 0,6633 meter. Lalu W sama dengan 0,88 dibagi 0,6633, maka didapatkan W-nya sama dengan 1,3267 meter. Dan keliling basahnya atau P sama dengan 2,6533 meter. Lalu untuk yang setengah lingkaran, hitung-hitungannya, A sama dengan VR kuadrat per 2 sama dengan 0,88 meter kuadrat. Berarti R kuadrat sama dengan 2 dikali 0,88 per V sama dengan 0,5602. Berarti R sama dengan akar dari 0,5602 atau aproksimasinya 0,7485 meter. Karena diameter adalah 2R, berarti 2 dikali 0,7485 sama dengan 1,497 meter. Di sini didapatkan keliling basahnya P sama dengan 2,3515 meter. Berikut untuk data lebih jelasnya untuk rekomendasi desain kami. Untuk luas penampang yang persegi panjang ada 0,88 meter persegi, dan yang untuk setengah lingkaran 0,88 meter persegi juga. Untuk debit airnya ada 1,76 meter kubik per second, dan setengah lingkaran juga 1,76 meter kubik per second. Untuk kecepatannya ada 2 meter per second di kedua bentuk. Setelah itu ada dimensi optimal yang untuk persegi panjang W-nya sebesar 1,3267 meter dengan H 0,6633 meter, dan setengah lingkaran memiliki jari-jari 0,7485 meter. Keliling basah untuk persegi 2,6533 meter dan setengah lingkaran 2,3515 meter, sehingga didapatkan solusi efisiensi untuk bentuk yang lingkaran 11,375% lebih hemat. Karena setengah lingkaran menghemat material kurang lebih sebesar 0,3018 meter per meter panjang saluran, sehingga biaya pembangunan lebih minimum. Kesimpulan yang kami dapatkan, pada yang pertama, ditemukan satu titik potensi genangan air pada koordinat XY, yaitu 2,920, Y 2,305, merupakan minimum lokal yang terkonfirmasi secara matematis, dengan D sama dengan 1146,52, ya lebih dari 0, dengan X-nya lebih dari 0 juga. Setelah itu ada luas penampang yang dibutuhkan, yaitu sebesar 1,76 per 2 atau 0,84 meter persegi berdasarkan debit jalan Oto Iskandar di Nata, yaitu 1,76 meter kubik per second, dan kecepatannya yaitu 2 meter per second. Setelah itu yang terakhir, kesimpulan ketiga, penampang setengah lingkaran dengan jari-jari 0,7485 meter direkomendasikan karena keliling basah bisa mencapai 2,3515 meter, lebih efisien 11,375% dibanding persegi panjang yang memiliki keliling basah 2,6533 meter. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bila kami terdapat kesalahan dalam pengucapan atau perhitungan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.